Guys, got a mortar? Halo Popmania, gimana kabar kalian? Apa masih suka masak Indomie pakai air dispenser? Oke, masih bersama saya, Bayu Kusuma. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film perang yang berjudul 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang 6 orang prajurit yang harus bertahan dari serangan para pemberontak. Bagaimana kelanjutannya? Tetap stay dan jangan kemana-mana. Dan jangan lupa subscribe-nya. You lose your tampon? Nothing well. Oh ya. Film ini berlatar pada tahun 2012, di mana Amerika memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 2 diantaranya berada di Libya, Tripoli, dan Benghazi. Pada bulan Oktober 2011, pasukan Amerika, Prancis, dan Inggris menyerang Libya lewat udara. Di saat serangan udara berlanjut, rakyat Libya memberhentikan Muammar Gaddafi dengan kekerasan setelah 42 tahun memerintah dengan kejam. Kelompok-kelompok bersenjata memperebutkan gudang senjata milik Gaddafi yang sangat besar. Perang memperebutkan senjata berkecamuk, dan Benghazi menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Welcome to Benghazi. Pos diplomatik asing ditutup, kecuali pos diplomatik Amerika dan markas rahasia CIA. CIA sendiri sedang mengawasi senjata mematikan sebelum tersebar ke pasar gelap internasional. Dan markas itu dilindungi oleh 6 agen mantan pasukan elit militer dengan sebutan GRS. Dan film pun dimulai. 13 Hours The Secret Soldier of Benghazi. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pria yang sedang menaiki pesawat. Dia adalah Jack Silva, dan dia adalah salah satu pasukan elit yang disebut dengan GRS. Tak berapa lama, Jack pun tiba di bandara Benghazi. Terlihat suasana bandara yang cukup mencekam dengan penjagaan yang sangat ketat. Ternyata Jack sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Ron. Ron adalah pemimpin dari pasukan GRS yang dikendalikan oleh CIA. Setelah tiba di markas CIA, Jack diperkenalkan pada ketua CIA yang bernama Bob dan anggota GRS lainnya. Misunderstanding. This is my last station. Oz, Tig, Limo, Boone, Tonto, follow. Mereka adalah pasukan elit yang terpilih untuk melindungi markas rahasia CIA. Brother, I'm sorry. Everybody retard who likes to rub his dick on things. Chris Peranto. Call me Tonto. All right, Jack. This is the whiteboard that's gonna run your life for the next 60 days. Di keesokan harinya, mereka ditugaskan untuk menjaga staf yang bernama Sona CIA yang akan bertemu dengan seseorang untuk mendapatkan informasi. Namun sayang, ketika belum lama berbincang dengan orang tersebut, Ron menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh beberapa orang. Hingga akhirnya Ron memberitahu pada yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu sekarang. It's an underrated city. What I really love is the Nile Valley. Let's move on the Syrian market. We gotta go. Sona terlihat sangat kesal. Akhirnya mereka pun pergi. This is my second war tour. I know what I'm fucking doing. Well, Sempat terjadi kejar-kejaran. Beruntung mereka bisa lolos dari kejaran tersebut. On your tight, man. He's getting aggressive. yeah, I see him. Jack? Setelah mobil yang dikendarai menabrak sebuah mobil beko yang terparkir di pinggir jalan. 5 minggu pun berlalu. Di waktu senggangnya, Jack sedang menghubungi keluarganya. Saat sedang asik video callan,
Jack mendapat panggilan dari Ron untuk segera berkumpul. Dan ternyata kontrak mereka akan diperpanjang hingga 3 minggu ke depan. Dikarenakan Duta Besar Amerika Serikat yang bernama Christopher Stephen akan datang ke Benghazi untuk melakukan pertemuan. Dan mereka ditugaskan untuk menjadi pengawal tambahan. Karena sang dubes sudah memiliki 2 pengawal pribadinya, dan dubes itu akan tinggal di pos diplomatik dan ia menolak untuk tinggal di markas CIA. Keesokan Ron dan yang lainnya pergi ke pos diplomatik Amerika untuk mengecek keamanan di sana. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan 2 pengawal pribadi sang dubes. Setelah bertanya kepada mereka tentang keamanan tempat tersebut, Tante mengatakan bahwa tempat ini sangat mudah diserang dengan keamanan di bawah standar dan minimnya senjata taktis. Tapi sepertinya mereka tidak menghiraukannya. Inside here, you guys are gonna fucking die. Your party, ladies, but 5 dudes with M4s is not enough. Keesokan harinya, Ron dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan penjual senjata api dengan dibantu oleh penerjemah yang bernama Amal. Sempat terjadi adu bacot, tapi semua berjalan lancar. Whoa, hey, Jumbo. You know, Easy. He's saying bring your weapon down. that guy almost lost it. Singkat cerita, duta besar pun tiba. Chris Stevens. Nice to meet you, Mr. Ambassador. Nice to meet you. Dan kini mereka akan mengawal dubes tersebut yang akan melakukan pertemuan untuk memberikan dukungan kepada rakyat Libya. Setibanya di sana, terdapat media yang meliputnya, sehingga membuat seluruh rakyat Libya mengetahui keberadaan dubes Amerika tersebut. Everybody in Benghazi knew he'd be there. Door. Someone from the city council tipped the media. Setelah pertemuan berlangsung dengan lancar, mereka pun kembali ke pos diplomatik, dan Ron menanyakan apakah mereka masih dibutuhkan. Tomorrow? I have been Dubes mengatakan tidak, lalu mereka pun kembali ke markas CIA. Setibanya di markas, Ron mendapatkan informasi bahwa akan ada serangan di pos-pos Amerika. Berpindah pada sang dubes di saat sedang bersantai sambil menuliskan tentang kota Benghazi. Ternyata ada 2 orang yang sedang mengawasinya, dan di luar gerbang terdapat beberapa orang yang sedang mengawasi pos-pos milik Amerika. Sedangkan di markas CIA terlihat pasukan GRS yang sedang bersantai sambil video call dengan keluarga mereka masing-masing. Adegan ini seperti memberikan firasat akan terjadi sesuatu yang besar. Disneyland. How lucky are you guys? Kids discovered she likes Doritos. Dan benar saja, saat malam menjelang, terlihat sekelompok pasukan pemberontak yang akan menyerang pos diplomatik. Mereka pun dengan mudah masuk ke dalam tempat tersebut. Semua penjaga tewas, bahkan ada yang melarikan diri. Sang dubes pun panik, lalu pengawalnya mengatakan untuk bersembunyi di ruangan aman. Para pemberontak pun kini sudah memenuhi tempat tersebut. M4, AK, RPG, Molotov ikut meramaikan suasana. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan mencari dubes tersebut. Beruntung sang dubes bersembunyi di ruangan aman anti peluru. Tapi itu tak berlangsung lama. Para pemberontak itu pun membakar tempat itu hingga dubes semakin terpojok dengan kepulan asap dan kobaran api di mana-mana. Follow me. Chris, where are you guys? Please help. Mereka sempat meminta bantuan kepada GRS dan yang lainnya, tapi belum ada yang merespon. Ketika akan menolong mereka, Ron dan yang lainnya dilarang karena itu bukan wewenang mereka. Wait for my word. At least let us get eyes on, then we know if we have. Lalu Ron menghubungi Oz yang sedang berada di luar, yang sedang mengawal agen CIA untuk segera kembali ke markas. Hingga akhirnya Ron memutuskan untuk menolong sang dubes dengan izin atau tanpa izin dari ketua Polontos. None of you are! Oh, get in the fucking car now! Go! Now! Go! Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan 17 Feb
Mereka adalah warga lokal yang membantu pasukan Amerika dengan sebutan 17 Feb. Sampai akhirnya para pemberontak menembaki mereka. Tonto, move. Go, go, hustle! Second wave is coming! Sehingga membuat GRS harus berjalan kaki dan berbagi menjadi dua tim. Ron, Pig, dan Jack lewat gerbang depan, dan sisanya memutar lewat gerbang belakang. Akhirnya mereka tiba di tempat tersebut, dan hanya 3 orang saja yang selamat, sedangkan Dubes tidak ditemukan. I was just with him. Chris! Stop! Ternyata serangan itu belum berakhir. Amal memberitahu bahwa para pemberontak akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih besar. Mereka pun bergegas untuk pergi dan membawa dokumen-dokumen penting. Akhirnya mereka mundur dan kembali ke markas CIA. Sedangkan pengawal Dubes dengan susah payah dan beruntung mereka bisa sampai ke markas CIA. Semuanya pun mulai panik, sedangkan pasukan GRS dan yang lainnya menyusun rencana dan bersiap di posisinya masing-masing. Building A, Tonto Boom. Building B, DS. Not myself! I'm working on it. He's having a bad night. Work with me. Di tempat lain, tim dari Tripoli yang akan berangkat memberikan bantuan hanya terlihat beberapa orang saja. Kembali lagi ke markas CIA. Semua orang terlihat semakin panik. Mereka mulai menghancurkan dokumen penting yang tidak bisa dibawa. Ketegangan pun semakin menjadi-jadi ketika mulai berdatangan para pemberontak yang sedang bersiap. Dan baku tembak pun terjadi. Di sini nih, epic parah, keren banget pokoknya. Apalagi kalau nontonnya pakai handsfree, berasa peluru lewat kuping kalian. That's one out of his, not yours. You want a coffee? I sure as hell can. All good, Boone Tonto, building B. Akhirnya mereka bisa memojokkan para pemberontak hingga baku tembak gelombang pertama masih berjalan lancar. Sedangkan di tempat lain, tim dari Tripoli mengalami sedikit hambatan dikarenakan para supir rebutan penumpang. That if this bullshit ends up costing America lives, I'm gonna come back here. And of course who gets paid the most? We don't have time for this. You tell them to figure it out. Di saat genting, pemerintah Amerika masih berdebat memberikan bantuan. Gimana menurut kalian, men? Sedangkan Bob dan si Pak Ketua mendapat kabar bahwa Pak Dubes sudah tewas, dan Amal mendapatkan kabar bahwa akan ada serangan kedua yang lebih besar. Beruntung bantuan dari tim Tripoli sudah tiba. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba serangan kedua kembali dilancarkan oleh para pemberontak. Guys, got a water? Tidak tanggung-tanggung kali ini mereka menggunakan mortal dan berhasil membuat pertahanan GRS dan yang lainnya luluh lantah oleh serangan mortal tersebut. Tapi mereka berhasil memukul mundur para pemberontak. Dan adegan yang menyentuh hati saya pun terjadi, di mana Ron harus gugur dalam pertempuran ini akibat terkena serangan mortal tersebut. Ron's not with us anymore. Sedangkan Oz terluka parah di bagian lengannya. Dan tak lama datang bantuan dari pasukan lokal yang bersekutu dengan mereka. Dan itu membuat mereka sangat bahagia. Setelah 13 jam, akhirnya pertempuran berakhir. Stay with us! 26 anggota CIA selamat dan 5 agen negara kembali dengan selamat. Setelah 10 hari penyerangan, 100.000 orang Libya berkabung untuk duta Christopher Stevens. Dan Libya digolongkan sebagai negara gagal, menjadi benteng bagi ISIS.
Sedangkan ketua CIA dan pasukan GRS yang tersisa mendapat penghargaan. Tak lupa Ron dan juga Glenn. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian film ini? Menurut saya, film ini sangat bagus, keren, dan seru. Saya sarankan kalian untuk menonton fullnya. Dijamin tidak akan mengecewakan menurut saya. Di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating cukup tinggi, yaitu 7,6. Oke, cukup untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe. Kalau tidak suka, ya subscribe juga. See you next video. Bye-bye.